nanti insya Allah kita hari Jumat ya, jam 8 pagi di ruang 302 kita nanti akan melakukan perkuliahan secara luring di kampus. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan presentasinya ya teman-teman ya. Untuk kelas A itu ada 5 kelompok, jadi saya harap 5 kelompok ini semua nanti sudah siap di hari Jumat, sehingga nanti dalam waktu sehari kita sudah bisa menyelesaikan seluruh presentasi kelompoknya. Kemudian teman-teman mungkin ini teman-teman untuk unggah di jurnalnya itu nanti aja ya teman-teman, setelah nanti teman-teman presentasi, nanti mungkin nanti kita review lagi teman-teman, kemudian nanti mungkin nanti akan saya beri masukan seperti itu. Kemudian nanti untuk submitnya mungkin nanti bisa teman-teman setelah nanti kita ujian akhir semester ya teman-teman ya, atau nanti setelah kita presentasi seperti itu. Nah, karena kalau tidak salah ini teman-teman, jadi di tanggal 5 Juni itu kita sudah memasuki pekan untuk ujian akhir semester. Jadi 5 Juni hingga 17 Juni itu kita sudah ujian akhir semester. Sehingga Jumat besok itu kita masuk ke pertemuan 15 ya teman-teman ya. Dan nanti insya Allah di tanggal 6 Juni itu kita nanti ujian akhir semester. Nanti mungkin untuk ujian akhir semesternya kelas A dan kelas B itu untuk soalnya mungkin sama ya teman-teman ya, sehingga nanti untuk kelas B yang walaupun harinya hari Rabu, tapi kelas B tetap bisa melihat soalnya di hari Selasa seperti itu. Untuk pengumpulannya mungkin nanti 2 hari teman-teman hingga Rabu siang seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Belum ya? Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman sesuai dengan tugas akhir untuk kecerdasan buatan itu, di sini kan teman-teman diminta untuk untuk mencari kasus, kemudian teman-teman mengerjakannya dalam bentuk ya, nanti harapannya luarannya teman-teman bisa mengunggah di jurnal seperti itu. Mulai dari pendahuluan, kemudian nanti latar belakang masalah, kemudian metode yang digunakan, kemudian teori-teorinya, kemudian tahapan atau prosesnya, kemudian hasil pembahasan dan kesimpulan, serta jangan lupa mencantumkan daftar pustaka. Jadi pastikan ketika nanti presentasi, karena satu kelompok itu ada yang 5 hingga 6 mahasiswa ya teman-teman ya, pastikan seluruh anggota kelompoknya nanti bisa presentasi teman-teman. Mungkin nanti diberi misalkan dibagi ya teman-teman ya, yang pendahuluan siapa yang presentasi, kemudian siapa yang presentasi di metodenya, di teorinya, di pembahasannya, kemudian di kesimpulannya seperti itu. Nanti jadi saya harap semua anggota kelompoknya berkontribusi ketika nanti presentasi. Kemudian teman-teman untuk judulnya saya sudah oke semua ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal perbaiki atau kita tambahkan, kita revisi, kita koreksi bersama-sama apa sih yang kurang seperti itu. Nah, kemudian mengingatkan juga teman-teman, nanti karena ini teman-teman sudah semester 4 ya teman-teman ya. Jadi di semester 5 itu nanti teman-teman kalau kakak kelas teman-teman kemarin di semester 5 mengikuti MSIB ya teman-teman ya, untuk PKL seperti itu. Walaupun di semester 5 belum bisa menentukan PKL, tapi kemarin kebijakan dari Prodi bisa PKL, bisa mengikuti MSIB nanti diakui sebagai PKL, tapi nanti di semester 6 tetap menginputkan KRS PKL karena nilainya akan dimasukkan di semester 6. Jadi mungkin buat teman-teman nanti misalkan ada MSIB ataupun ada magang yang lain gitu, kemudian teman-teman berminat, itu silakan teman-teman ikuti sebagai pengalaman teman-teman, dan mungkin nanti teman-teman bisa confirm ke Prodi atau ke Koprodi ya, apakah itu bisa dianggap sebagai PKL seperti itu. Karena kalau udah kita teori full itu biasanya di semester 1 hingga semester 4 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mulai harus mempunyai gambaran topik skripsi yang akan teman-teman ambil itu seperti apa. Walaupun teman-teman masih semester 4 nih, tapi setiap semester tuh berjalannya sangat cepat teman-teman. Nanti tahu-tahu teman-teman udah semester 7 seperti itu. Jadi
Jadi teman-teman sudah harus mempersiapkan minat teman-teman ingin kemana, kemudian teman-teman mulai mencari topik-topik misalkan, kemudian mencari referensi-referensi yang nanti bisa digunakan atau sebagai pustaka untuk topik penelitian teman-teman seperti itu. Karena seperti kemarin kelas teman-teman ya. Jadi dari PKL itu, dari judul PKL itu bisa dikembangkan untuk menjadi judul skripsi teman-teman. Jadi teman-teman ketika skripsi tidak perlu bingung lagi mencari topiknya apa, datanya seperti apa, kemudian harus mengambil di perusahaan mana, itu tidak perlu teman-teman. Jadi saran saya ketika teman-teman PKL itu nanti hasil PKL tersebut nanti bisa dikembangkan menjadi skripsi, misalkan ditambahkan dengan metode tertentu atau datanya mungkin lebih diperbanyak atau mungkin nanti dikombinasi dengan metode yang lain seperti itu. Jadi sekaligus gitu teman-teman. Jadi kalau bisa memang PKL itu menjurusnya ke topik penelitian teman-teman seperti itu. Kemudian teman-teman ada juga nanti karena di semester walaupun semester 7 teman-teman baru menginput seminar proposal ya teman-teman ya atau sempro, tetapi mulai di semester 6 itu teman-teman sudah mempersiapkan topik-topiknya seperti itu, sehingga nanti ketika sudah ada sempro metodologi penelitian teman-teman sudah siap dengan topik yang akan teman-teman angkat di skripsi. Jadi jangan sampai ketika teman-teman memutuskan untuk mengambil suatu topik itu teman-teman belum siap, misalkan belum siap minatnya, mungkin teman-teman ternyata teman-teman banyak yang minatnya ke A, kemudian teman-teman ikut ke A gitu, padahal teman-teman sebetulnya lebih minat yang B. Nah itu, jadi pastikan topik yang teman-teman ambil itu sesuai dengan minat yang benar-benar teman-teman harapkan seperti itu. Kemudian juga teman-teman pastikan juga nanti ketika teman-teman akan skripsi, jadi mungkin mulai dari sekarang ya teman-teman bisa cek untuk mata kuliah yang sudah teman-teman ambil itu mata kuliah apa saja. Jangan sampai ada kejadian di prodi sebelah teman-teman, jadi mahasiswanya tidak mengecek mata kuliah yang sudah diambil seperti itu. Nah ternyata waktu mau maju sidang teman-teman itu ternyata ada satu mata kuliah wajib yang belum diambil seperti itu. Nah karena hanya kurang satu mata kuliah aja teman-teman itu akan menggugurkan atau membatalkan sidang skripsi seperti itu. Jadi pastikan teman-teman, mungkin teman-teman bisa minta bantuan dari prodi, dari alumni prodi ataupun dari pembimbing akademik ya teman-teman ya, untuk mengecek apakah mata kuliah teman-teman itu sudah terambil semua gitu. Jadi jangan sampai ketika mau maju sidang itu cuma benar-benar tinggal sidang teman-teman, dan itu harus mengulang di tahun depan karena mata kuliah tersebut hanya ada di tahun tersebut. Sementara saat itu adalah sudah akhir semester teman-teman, sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa KRS, tidak bisa menginputkan mata kuliahnya yang dibutuhkan gitu. Dan itu hanya karena kurang satu mata kuliah itu harus mengulang di semester berikutnya atau di tahun berikutnya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman mengecek seluruh mata kuliah, baik itu mata kuliah yang sudah diambil ataupun mata kuliah yang sudah diambil tetapi belum lulus. Nah itu tetap teman-teman harus perhatikan. Itu jadi kalau misalkan belum lulus nih teman-teman, itu saran saya langsung diperbaiki aja teman-teman, langsung diperbaiki agar tidak terlewat seperti itu. Nah mungkin saya nggak tahu ya PA saya kalau nggak salah di kelas B ya, mungkin nanti akan saya agendakan untuk mahasiswa dengan pembimbing PA saya untuk kita bertemu untuk konsultasi terkait mata kuliah yang sudah teman-teman ambil, kemudian apakah ada kendala untuk mata kuliah yang ada di semester tersebut seperti itu. Nah kalau kita lihat dari kalender akademik itu sebetulnya ada mata kuliah semester antara ya teman-teman. Semester antara itu kalau zaman dulu itu namanya adalah semester pendek. Jadi misalkan ada mata kuliah semester ini yang belum lulus, itu mahasiswa tidak perlu mengambil di tahun depan, tapi bisa mengambil di semester antara. Sebetulnya tahun lalu juga ada semester antara, cuma
di beberapa prodi dan fakultas ada yang namanya rekayasa pembelajaran lampau. Nah, karena ada itu maka banyak fakultas dan prodi yang belum siap sehingga di skip teman-teman. Nah, saya kurang tahu nih kalau di kalender akademik masih ada jadwal untuk semester antara. Nah, mungkin nanti kepastiannya akan ada SK yang mungkin ya teman-teman ya yang menyatakan kalau semester antara nanti bisa dilaksanakan. Kalau di jadwalnya ada teman-teman jadi semester antara itu kita tetap perkuliahan, tapi perkuliahannya sangat singkat teman-teman, hanya sekitar 5 kali pertemuan, hanya sekitar 1,5 bulan seperti itu. Dan itu pendaftarannya 12 hingga 22 Juni. Nah, tapi saya berharap teman-teman lulus semua di semester ini, jadi nggak perlu mengikuti semester antara. Nah, kemudian untuk seperti biasa teman-teman untuk mata kuliah saya akan merekap seluruh penugasan, kuis ataupun ujian yang sudah teman-teman kumpulkan. Kemudian saya akan confirm ke PJ mata kuliah terkait dengan teman-teman yang belum mengumpulkan. Kemudian jika teman-teman merasa sudah mengumpulkan, mungkin nanti kita bisa saling cross check ya teman-teman. Takutnya saya terlewat dalam merekapnya, karena kita dosen harus sudah memasukkan nilai ke dalam si akad itu tanggal 7 hingga 23 Juni. Dan nanti teman-teman sudah bisa melihat di si akad itu mulai tanggal 9 hingga 30 Juni teman-teman. Jadi nanti insya Allah kita tanggal 6 kita ujian akhir semester, kemudian nanti akan lanjut. Tapi untuk merekapnya sudah mulai saya cicil ya teman-teman ya, nanti segera akan saya nyatakan melalui Ananda. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Belum ada? Izin bertanya Ibu. Iya boleh silahkan. Buat nanti hari Jumat kan kita presentasi itu berarti di PowerPoint-nya sudah disiapkan ya Bu? Iya betul Ananda. Jadi kalau bisa menggunakan PowerPoint buat teman-teman ya. Jadi PowerPoint-nya nanti yang singkat saja. Jadi tidak perlu semua yang ada di paper teman-teman itu dimasukkan ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa berkolaborasi ya. Jadi teman-teman bisa jadi nanti namanya PowerPoint ya teman-teman. Jadi di situ hanya ada poin-poinnya saja. Kemudian nanti untuk yang lain teman-teman bisa menjelaskan. Jadi disiapkan untuk PowerPoint-nya karena nanti ketika teman-teman misalkan seminar PKL ataupun nanti seminar proposal ataupun skripsi juga teman-teman harus menyiapkan untuk paparannya seperti itu. Dan dibatasi ya teman-teman ya. Jadi misalkan ketika nanti teman-teman seminar proposal, ketua pengujinya menyimpulkan bahwa maksimal presentasi 10 menit, ya teman-teman harus betul-betul 10 menit. Jadi jangan lebih dari 10 menit. Gitu. Seperti itu Ananda. Jadi disiapkan untuk PowerPoint-nya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti insya Allah kita di ruang 302 ya. Berarti di lantai 3 ya. Yang ruang pojok itu kalau nggak salah. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak bisa on sebentar, teman-teman kita ambil dokumentasi pada pagi hari ini. Kemarin diinfokan oleh Koprodi ya. Jadi kemarin ketika PKL itu banyak teman-teman yang mengikuti MSIB itu arahnya ke UI UX itu. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari profil lulusan STI memang kita nggak ke desainer ya, bukan ke UI UX, ke antarmuka, tetapi kemarin diinfokan oleh Pak Kaprodi bahwa boleh, tidak masalah asalkan misalkan mahasiswa tersebut atau topik penelitian tersebut itu tetap mencantumkan atau membuat seperti database-nya, entah itu database-nya ataupun coding-nya gitu. Jadi tetap ada unsur programming-nya. Kalau kita ngelihat dari profil lulusan STI kan ada web developer ya teman-teman ya, ada data science, kemudian ada IT governance sama networking specialist. Jadi boleh mengenai desainer atau UI UX atau antarmuka atau front end, tetapi di situ tetap teman-teman harus mencantumkan database-nya ataupun nanti coding-nya ataupun nanti misalkan analisisnya, misalkan menggunakan
activity diagram atau use case gitu boleh, nggak masalah. Tapi kalau hanya UI UX aja yang teman-teman hanya apa namanya membuat instrumen kuesioner atau requirement user requirement ya, kemudian teman-teman hanya mendesain, nah itu kemarin belum diperbolehkan. Tapi kalau di dalamnya ada seperti database-nya itu boleh, boleh teman-teman. Seperti itu. Ivan Kastel. Baik teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya konsultasi teman-teman dengan pembimbing akademik, boleh dengan prodi pun boleh, seperti itu kan. Kalau nggak salah teman-teman sudah dibagi untuk akademik ya. Ini sama-sama. Berarti dia maksudnya gimana Bu? Baik, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.